Oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya, saya ingin menyampaikan materi pekan lalu atau bisa juga pekan ini tentang vulkanik tekstur ya. Jadi kita samakan dulu pendapat atau persepsi tentang vulkanik. Di mana pekan lalu saya sudah jelaskan tentang definisi piroklastik dan seterusnya di kelas. Sekarang ini hanya untuk siapa tahu ada yang ingin mengulang ya. Jadi di sini saya buka ada ya Telegram dari Mineral ITN-nya dulu STTNAS itu saya share di situ semua filenya. Di Elinas juga ada. Di Elinas itu saya share juga eh, file-filenya ya, tapi tidak semua. Yang penting-penting saja. Dan di sini kita bicarakan tentang volcanic texture dulu, di mana saya ingin menjelaskan yang menjadikan tugas kemarin itu adalah punyanya McP ya dan Nemeth. Ya. Ini Martin Nemeth praktikal ini ya, oke. Jelaskan buku ini bukunya free kalau Anda mau cari juga bisa di internet, tapi ini terusannya praktikal lagi dari Caroline Nemeth and Ulrich Martin ya, di mana ini lebih komprehensif kalau eh, ya seperti ini ya, dari Hungaria dan seterusnya. Nah, di sini kita mau menjelaskan masalah general komponen in volcanic rock. Kita besarkan ya. A fragmental rock is a mixture of a different origin of class. Jadi ini kata kuncinya adalah ori- origin of class. Ya, jadi dalam konsep piroklastik itu origin itu penting untuk diinterpretasi ya atau dinamakan ya. That come to rest together membentuk sebuah deposit dan atau setelah diagenesisnya. Ya, oke. Sekarang langsung saja ini dia ngambil dari beberapa ini ya, termasuk MAPI sendiri ya. Jadi ini sumbernya ya. Fisher Smingke ya. Case and Wright 87 dan MAPI 93. Oke. Sekarang kita lihat ini ya. Oke, ada yang disebut sebagai accidental lithic class. Ada yang disebut sebagai cognate atau accessory lithic class. Ini litik semua ya, jadi litik tapi ada sifatnya aksidental, ada yang disebut sebagai cognate. Oke. Ada juga yang disebut sebagai juvenile fragment. Ya, juvenile pun dibagi menjadi beberapa, yaitu juvenile yang tasilit, at- juvenile yang masih kristal, pirogenik kristal ini. eh ya, ini kan kristal tapi dia semi apa ya, tidak sempurna lah. Terus ada sidoremelan, ya. Ini mirip kristal ya, tapi dia genetik ya, dia genetik. Ya, ini sidoremelan. Tota cilit itu lebih ke batuannya, ya. Jadi dia perhatikan batuannya tidak seperti kelas ya. Ini disebut juvenile. Oke. Kemudian ada accidental. Ini maksudnya batuan-batuan samping. Bisa sedimen, bisa macam-macam ini. Bisa ya di situ sendiri misalnya dalam ini. Ini contoh batuannya adalah phreatomagmatic lapilita. Phreatomagmatic. Jadi disebut phreatomagmatic itu memang syarat-syaratnya adalah adanya juvenile nanti. Ya. Oke, Anda perhatikan skalanya 4 milimeter. Jadi ini skala megaskopik. Jadi jangan juga harus pakai mikroskopik, enggak. Jadi megaskopik. Ya, progres itu penamanya megaskopik. Oke, ada accidental fragment derived from subvolcanic basement.
Oke, basement. Maybe of any composition, mudstone atau yang lain. Jadi batuan sedimen, aksidental disebutnya atau dia basement. Oke. Kemudian ada cognate. Cognate itu fragmen komagmatic volcanic rock. Ya. Ada juga sebenarnya batuan seperti ini juga disebut sebagai cognate breccia ya. Jadi ada komagmatic. Komagmatic berarti yang sama misalnya properties dari letusan sebelumnya. Gunung api yang sama. Misal kalau Merapi, dia nanti akan punya mungkin andesit basaltik gitu kan. Itu disebut sebagai itu. Nah, ini dia. Apa perbedaannya sama juvenile? Oke, ini sama ini kan agak mirip nih. Ya. Oke, kalau juvenile itu lebih ke magmatik yang sifatnya masih semufrit ya. Dia bisa seperti ini atau bisa juga menjadi pumais itu. Ya, dia agak eh, lihat samping-sampingnya tuh kayaknya agak gimana gitu. Bukan sebuah kelas yang sifatnya tegas. Ini kan kelasnya tegas. Ya. Jadi ini kan karena memang disebut cognate itu adalah batuannya mirip sama magmatik. Jadi cognate ini batuan magmatik, yang ini juvenile. Batuan aslinya tuh ini yang letusan saat ini terakhir, tapi dia membawa batuan samping yang kawan lamanya lah, saudara tuanya. Oke, seperti itu. Oke ya. Kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Oke, gambar berikutnya mirip. Bedanya apa? Ya, oh ini masih mirip ya. Oke, ini lebih fokus gambarnya ke litik kelasnya. Litik kelas. Ini sama dengan yang tadi, ya. Sini ada cognate litik kelas. Ini apa nih? Sama ya. Jadi sini ada accidental kelas pickup locally dari pyroclastic. Bisakah masuk di sini? Itu pertanyaannya. Ya, jawabnya itu termasuk litik kelas. Jadi akhirnya nanti batuan itu akan dibedakan menjadi eh litik, kristal, dan juvenile. Gitu ya. Listrik, kristal, dan juvenile. Jadi litik. Batuan yang banyak litiknya, density free atau magma jenisnya akan lebih berat biasanya. Seperti itu ya. Oke. Mungkin saya cukupkan karena itu adalah cara membaca dari fragmen-fragmen yang ada. Mungkin kita lihat contoh-contohnya nanti dan ini kalau ini penjelasan detailnya ya, vulkanik-vulkanik yang ada seperti ini. Coba kita lihat. Jadi banyak batuan piroklastik yang diamati secara petrografi itu ada di posisinya PPL ya, PPL. Ya, misalnya nomor 4 rectangular contoured vertical collapse vesicle. Ini real sideromelan glass. Jadi istilah sideromelan. Oke, sekarang kalau tidak tahu sideromelan, coba kita buka sideromelan itu apa. Oke, sideromelan itu adalah vitreous basaltic volcanic glass. Oke, glass. Ya, ada juga sebutnya palagonit dan seterusnya. Oke, sideromelan itu termasuk gelas ya, diagenesis dari gelas, tapi dia sudah berwarna. Kita lihat seperti ini. Ya, jadi kalau Anda menemukan ini disebut sebagai sideromelan. Tapi udah berwarna ya. Kalau gelas itu kan lebih bening aja. Atau dan juga disebut sebagai palagonite, mungkin kehijauan ini kalau palagonite lebih kehijauan. Di batu-batuan vulkanik banyak kita jumpa ini, jadi tekstur-teksturnya tuh kayak begini lah. Jadi kayak ngeliat kulit binatang, ya. Nah ini adalah degenerasi dari batuan-batuan vulkanik, ya, yang biasanya juga ngisi eh ini seperti ini. Nah ini dia. Ini yang kalau yang besarnya nih, ini palagonite. Jadi gelas, degenerasi gelas. Ini kan dari lava bantal mungkin, ya. Oke, seperti itu kita kembali ke bukunya.
Nah, di bukunya ya, sideromelan gelas tadi. Oke. Nah, itu bisa lihat di mikroskop. Oke, kemudian ini ini sideromelannya banyak ya. Nomor satu coba. Nomor satu bloki sideromelan glass shard. Brown fragment as juvenile fragment from phreatomagmatic lapilli tuff of Sinkerbute. Jadi phreatomagmatic lapilli tuff ini nama batu ya. Nanti bagaimana cara menamakannya mungkin di besok di tanggal 28 kita coba bicarakan tata cara penamaan batuan piroklastik berdasarkan eh, Fisher dan juga kita adopsi ya di dalam bukunya Pak Sutikno Bronto dan Pak Hil Gendut Hartono. Pratomatik lapilitaf juvenile fragment bloki sidoromelan. Sidoromelan ya. Jadi kalau kita kembali ke pembagian klastik tadi, fragmen tadi, sidoromelan itu masuk di mana? Nih ya, masuk ke kategori juvenile. Tahu ya? Masuk kategori juvenile di Fisher dan Smink 84 dan seterusnya. Kalau ini case and write, jadi nanti ada perbedaannya ya. Kayak perbedaan cuma di sini sebenarnya. Jadi kristal itu dianggap sebagai kristal atau juga daji kristal dianggap sebagai um, juvenile. Ya, jadi batu-batu seperti ini nih, batu piroklastik. Ya, kalau ada yang, kok mirip batu pasir? Iya. Kemarin ada yang nyebut sebagai surts, nih dia surts. Ada yang nyebut reaksi jatuhan, aliran, dan seterusnya ya. Banyak nih. Nah, jadi saking banyaknya memang kita harus samakan persepsi dulu apa yang harus dideskripsi dalam piroklastika. Yang jelas fragmen itu ada litik, ada kristal, ada juvenile. Dan juvenile itu sendiri dibagi menjadi tadi ada juvenile sideromelan, ya atau gelas yang ter ini kan terdiagenesis atau ada juvenile kristal atau kristal yang belum sempurna ada juga juvenile yang batuan ya juvenile batuan itu termasuk di dalamnya tuh pumice nanti. Oke, sekarang kita kembali lagi ke tadi tadi nomor berapa ya ini. Nah, nomor 5 gelas sard ini yang saya sebut kemarin gelas sard. Jadi kalau gelas sard bedanya sama sidomelan itu apa? Kalau gelas sard itu dia ya gelas kayak kaca pecah ini dia yang hijau-hijau ini ya, tooth bed ya. Jadi ini gelas sard. Jadi gelas kayak ya kayak beling pecah. Ya gelas sard kayak gini. Oke, large accuracy lapilli Preatoplinian. Nah, ada juga yang disebut accretioni lapilli. Accretioni lapilli itu ada batuan yang ini. Ya, saya kita tandain. Nah, ini bulat-bulat. Jadi kayak fosil. Orang kira nanti, oh ini fosil. Enggak, batu vulkanik banyak punya bulat-bulat seperti ini. Accretioni lapilli namanya. Jadi adalah gelas atau produk lumpur yang akibat pergerakan magmatisme, pergerakan untuk meletus itu. Jadi dia melingkar, mengkon apa ya, mengkonkresikan diri lah gampang ini. Oke, yang nomor 4 itu black 4 mana? Black obsidian in Plinian Fall. Black obsidian itu yang mana ya? Oh, ini nggak jelas juga gambarnya ya. Tapi kalau ini kan pumice semua ini sih. Oke, kita lihat lagi. Nomor satu misalnya, nomor satu ini fragmen, ada fragmen litik, ada kristal. Ya, ini ada tadi apa namanya? Sidormelan, ada litik juga, ada juvenile banyak. Ya, oke. Nomor satu kita lihat keterangan dari penulis. Palagonit rim probably development during the exploitation of plastic. Palagonit tadi masih ingat ya? Sidormelan yang mungkin kalau di transaksi warna hijau. Ini dia. Jadi seperti ini. Jadi vulkanik kalau ada transportasi karena ini diagenesis dari gelas ke akibat eh, gasnya sendiri ya. Nih, rimnya ini bukan batunya ya, rimnya. Rim itu berarti ya sampingnya. Nah, ini eh, palagonit sebutannya. Oke, atau yang ini. Oke ya. Oke, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan. Nah, ada nomor 4 nih yang kayak gini ini kadang-kadang agak lucu. Oh, kok ada ini ya, gelas ini kayak obsidian. Nomor 4 tuh spherolit and lithopias in silicic lava. Oh, emang basilikanya jadi basilisiknya ini kalsidonik ya. Dia banyak bulat-bulat tuh sebutnya spherolit. Banyak tekstur-tekstur aneh di dalam piroklastik ya.
advanced phagocytization of a sideromelan. Jadi sideromelan itu udah ubah dari shard glass, glass shard, sideromelan, palagonit bed. Nah, jadi jadi banyak gelasnya, tapi gelasnya itu berubah menjadi ya seperti itu. Oke, ya seperti itulah batuan-batuan untuk piroklastika. Memang harus banyak melihat gambar sama coba mendeskripsikannya. Intinya di situ. Intinya adalah kita harus bisa dalam petrologinya menamakan dulu sebelum kita masuk ke ranah seperti ini. Ini ujung terakhir dari eh, fasies dalam piroklastik. Tapi kan kalau fasies harus bisa deskripsi dengan baik dan benar. Oke, seperti itu. Nanti Anda silakan baca ini atau baca buku yang lain juga ada. Nanti kita diskusikan suatu saat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.